Oke, kembali lagi dalam pembelajaran matematika secara daring. Kali ini kita masih melanjut tentang materi yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu ukuran pemusatan data. Nah, kali ini kita lebih fokus membicarakan tentang modus dan median. Nah, seperti apa materinya? Mari kita perhatikan berikut ini. Nah, modus adalah nilai pada seperangkat data yang paling sering atau paling banyak muncul. Atau modus adalah nilai yang frekuensinya terbesar atau tertinggi. Jadi, modus adalah nilai yang sering muncul pada seperangkat data, ya. Nah, jadi itulah modus. Kemudian bagian yang berikutnya adalah median. Nah, median adalah nilai tengah pada sebuah data setelah data tersebut diurutkan dari nilai terendah ke nilai tertinggi. Jadi, median adalah nilai tengah, ya. Nah, jadi nilai tengah dari seperangkat data setelah data tersebut diurutkan dari nilai yang terendah ke nilai yang tertinggi. Nah, untuk mencari median ini ada dua cara. Nah, cara ini itu tergantung jumlah data yang ada atau jumlah datum yang ada. Nah, kalau ganjil, maka caranya tersendiri. Kalau datanya genap, maka caranya juga lain. Nah, seperti apa caranya? Kita perhatikan berikut ini. Nah, yang pertama, jika banyak data atau banyak nilai ganjil. Jadi, rumus yang kita gunakan adalah median itu sama dengan nilai ke N ditambah 1 dibagi dengan 2. Nah, N itu tidak lain sama dengan banyak data, ya. Jadi, median sama dengan nilai ke N ditambah 1 dibagi 2. Ini adalah cara atau rumus yang kita gunakan untuk mencari median ketika banyak datanya adalah ganjil. Lalu kemudian ketika banyak data adalah bernilai genap. Nah, maka rumus yang kita gunakan adalah median itu sama dengan nilai ke N per 2 ditambah dengan nilai ke N per 2 ditambah 1 dibagi dengan 2. Maka di sini bisa kita tulis menjadi median sama dengan nilai ke N per 2 ditambah nilai ke N per 2 ditambah 1 dibagi dengan 2. Oke, agar konsep ini lebih dipahami dengan baik, maka mari kita perhatikan contoh berikut ini. Tentukan median dan modus dari data berikut. 6, 6, 7, 4, 6, 5, 8, 7, 5, 4, dan 5. Kemudian bagian yang berikut 8, 7, 8, 4, 2, 6, 6, 5, 4, 9, 10, dan 8. Oke, seperti apa jawabannya? Mari kita perhatikan berikut ini. Yang pertama, bagian A. Oke, kalau kita perhatikan dengan baik, untuk data bagian A ini, jumlah datanya adalah ganjil, yaitu 11. Maka rumus yang kita gunakan untuk menentukan mediannya adalah N
tambah 1 dibagi dengan. Namun sebelumnya kita urutkan data yang ada dari nilai terendah ke nilai yang tertinggi. Maka jadinya adalah 44, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8. Nah, bagian berikutnya kita mencari median. Karena data ini berjumlah ganjil, maka rumus yang kita gunakan adalah median sama dengan nilai ke n ditambah 1 dibagi dengan 2. Jadinya nilai ke 11 tambah 1 dibagi 2 itu sama dengan nilai ke 6. Jadi nilai ke-6 pada data tersebut setelah diurutkan dari yang terendah ke yang tertinggi. Maka nilai ke-6 pada data tersebut setelah diurutkan dari yang terendah ke tertinggi adalah 6. Coba kita perhatikan. Ini data yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Nah, jadi ini adalah median dari data bagian A. Oke, bagian yang berikutnya kita menentukan modus. Jadi modus tadi sudah dijelaskan bahwa modus merupakan nilai pada seperangkat data yang paling banyak atau sering muncul. Nah, modus dari data 44, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8 adalah 5 dan 6. Nah, nilai yang sering muncul dari seperangkat data ini adalah 5 dan 6. Nah, kemudian bagian yang berikut, bagian yang ke B. Kalau kita perhatikan dengan baik, jumlah datanya adalah bernilai genap, yaitu N sama dengan 12. Sehingga untuk menentukan median dari data ini, kita menggunakan rumus median dengan data berjumlah genap. Namun sebelum kita mencari mediannya, kita urutkan terlebih dahulu data yang ada dari yang terendah ke yang tertinggi. Maka jadinya seperti ini. 2, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 10. Untuk mencari mediannya, maka rumus yang kita gunakan adalah median sama dengan nilai ke N per 2 ditambah nilai ke N per 2 ditambah 1 dibagi dengan 2. Maka bisa kita tulis menjadi nilai ke N per 2 ditambah nilai ke N per 2 ditambah 1 dibagi dengan 2. Maka jadinya adalah nilai ke 12 per 2 ditambah nilai ke 12 per 2 ditambah 1. Maka jadinya adalah nilai ke 6 ditambah nilai ke 7 dibagi dengan 2. Nah, nilai ke 6 pada data tersebut adalah 6. Dan nilai ke-7 pada data tersebut juga adalah 7. Sehingga bagian berikutnya adalah 6 tambah 7 dibagi dengan 2. Maka tidak lain sama dengan 6,5. Jadi median dari data 2, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 10 adalah 6,5. Nah, setelah kita sudah menentukan median, maka bagian yang berikutnya adalah mencari modus. Nah, ketika kita perhatikan dengan baik, maka nilai yang sering muncul pada data ini adalah 8. Kenapa 8?
karena 8 muncul sebanyak 3 kali. Selebihnya di bawah 3. Ada 2, ada 1 kali. Nah, jadi modus dari daftar 2, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 10 adalah 8. Oke, kita perhatikan contoh yang berikut. Jika data berikut memiliki min 6,5, maka mediannya kira-kira berapa? Nah, ini ada sebuah tabel. Nilai 5, 6, 7, 8, 9. Frekuensinya 38, X, 2, 1. Oke, seperti apa jawabannya? Mari kita perhatikan berikut ini. Nah, untuk menentukan median dari data ini, maka bagian yang pertama yang harus kita cari adalah nilai dari X. Nah, nilai dari frekuensi yang belum diketahui. Nah, di sini bisa kita tulis min sama dengan 6,5. Nah, untuk menentukan nilai dari X, maka kita dibantu oleh rumus min. Nah, rumus min atau rumus rata-rata yang kita gunakan adalah rumus rata-rata dari daftar tunggal berbobot. Rumus min dari daftar tunggal berbobot adalah jumlah nilai kali frekuensi dibagi dengan banyak frekuensi. Nah, maka di sini bisa kita tulis min sama dengan jumlah nilai kali frekuensi dibagi dengan jumlah frekuensi. Nah, minnya kita ganti dengan 6,5. Maka jadinya adalah 6,5 sama dengan 5 kali 3 ditambah 6 kali 8 ditambah 7 kali X ditambah 8 kali 2 ditambah 9 kali 1 per 3 tambah 8 tambah X tambah 2 tambah 1. Maka bagian berikutnya 6,5 sama dengan 15 tambah 48 tambah 7X tambah 16 tambah 9 dibagi dengan 14 ditambah X. Maka bagian berikutnya sama dengan 6,5 sama dengan 88 tambah 7X per 14 tambah X. Bagian berikutnya sama dengan 6,5 dikali 14 tambah X sama dengan 88 tambah 7X. Sehingga jadinya 91 tambah 6,5X sama dengan 88 tambah 7X. Sehingga 91 kurang 88 sama dengan 7X kurang 6,5X. Jadinya adalah 3 sama dengan 0,5X. X tidak lain sama dengan 6. Nah, sehingga X-nya sudah kita peroleh. Nah, kalau X-nya sudah kita peroleh, maka bagian yang berikutnya kita menentukan mediannya. Nah, namun sebelum kita menentukan median, kita tentukan apakah jumlah data pada tabel ini bernilai ganjil atau bernilai genap. Nah, dari tabel yang ada, nilai 5 itu dari 1 sampai 3, kemudian nilai 6 rentangannya dari 4 sampai 11, kemudian nilai 7 rentangannya adalah 12 sampai 17, nilai 8 rentangannya 18 sampai 19, dan nilai 9 adalah nilai yang ke-20. Sehingga untuk menentukan median dari data ini kita menggunakan
rumus mencari median dengan jumlah data genap. Maka jadinya adalah sebagai berikut. Jumlah frekuensinya adalah 20. Maka boleh kita tulis N sama dengan 20. Maka mediannya adalah nilai ke N per 2 ditambah nilai ke N per 2 tambah 1 dibagi dengan 2. Jadinya adalah nilai ke 20 per 2 ditambah nilai ke 20 per 2 ditambah 1 dibagi dengan 2. Maka jadinya nilai ke 10 ditambah nilai ke 11 dibagi dengan 2. Nah, untuk menentukan nilai ke 10 dan nilai ke 11 kita kembali ke tabel. Nah, kira-kira nilai ke 10 dan nilai ke 11 ini itu adalah nilai apa? Nah, kita perhatikan baris yang ketiga ini pada tabel ini. Nah, nilai ke 10 dan ke 11 ternyata adalah 6. Karena nilai 6 itu rentangannya dari 4 sampai 11. Sehingga bagian ke berikutnya adalah nilai ke 10 ditambah nilai ke 11 itu sama dengan 6 ditambah 6 dibagi dengan 2 itu tidak lain sama dengan 6. Jadi median dari data pada tabel ini adalah 6.